Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek. Oke, baik. Lengkap ya hari ini? Oke, Alhamdulillah hari ini lengkap. Oke, anak-anak. eh Sebelum itu kita yel-yel terlebih dahulu yuk. Yel-yel kelas 4 seperti biasanya. Oke, dalam hitungan 3 mulai. Satu, dua, tiga. Kelas 4 siap. Peserta didik kelas 4 apa kabarnya? Baik, siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Peserta didik kelas 4 semua hebat. Hebat, Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik, siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami dengar dengan seksama. Ore. Oke, hari ini kalian terlihat sangat semangat sekali mengikuti pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, Ibu harapkan hari ini kalian dapat aktif dengan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kalian diharapkan juga dapat menghargai perbedaan pendapat dari teman kalian dan tertib mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih sebelumnya. Apa saja sih jenis hewan dan tumbuhan yang sering kalian temui di sekitar rumah? Ada yang ingin menjawab? Ya, Jessie silakan. Oke, kucing. Lalu apa lagi? Pohon mangga, kambing. Oh, ada yang melihara kambing. Oh, baguslah kalau begitu. Good job. Terima kasih, Jessie. Nah, apakah kalian ada yang memelihara hewan di rumah? Ya. Oh, melihara kucing ya? Oke. Banyak atau berapa kucingnya? Wah, 3 itu juga banyak itu. Oke, ternyata kalian banyak yang memelihara hewan ya di rumah. Oke, eh kalau pagi hari kalian atau sore hari deh, kalian suka menyiram tanaman atau pernah menyiram tanaman? Oke, pintar sekali anak-anak. Ibu peduli lingkungan. Oke. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu pada bab 5 mengenai ini khas daerahku. Pada topik A mengenai keanekaragaman ya, hayati. Ada yang sudah belajar di rumah? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tidak apa-apa. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Dimohon anak-anak untuk menyimak dengan baik ya. Kita banyak sekali jenis-jenis tanaman. Teman-teman mau tahu nggak? Pasti mau dong.
Oke, yuk ikutin Budita terus. Sekarang Budita mau memperkenalkan tanaman hias dan bunga. Tanaman hias dan bunga adalah tanaman yang berfungsi atau sebagai hiasan untuk memperindah dan mempercantik. Contohnya, bunga terompet, palida ungu atau disebut adam hawa ungu, wijaya kusuma, dan tanaman sirih gading. Selanjutnya, Budita akan mengenalkan tanaman pokok. Tanaman pokok adalah tanaman yang menghasilkan makanan pokok, seperti pohon jagung, pohon padi yang menghasilkan beras, pohon singkong, pohon ubi, dan lainnya. Selanjutnya, tanaman buah, yaitu tanaman atau pohon yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Contohnya, pohon belimbing, pohon sirsak, pohon rambutan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, tanaman sayur. Tanaman sayur yaitu tanaman atau pohon yang dapat dimakan sebagai sayuran, seperti pohon wortel, pohon brokoli, pohon sawi, dan lainnya. Nah, baik anak-anak. Setelah kalian menyimak penjelasan mengenai macam-macam tanaman tadi, selanjutnya Ibu ingin kalian menyimak mengenai berbagai jenis hewan. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu? Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi ke dalam dua jenis. Yang pertama, hewan invertebrata, dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Kita bahas satu-satu yuk, apa saja perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya adalah spons laut. Berikut adalah gambarnya. Ada ras Angora, Persia, Siam, dan Scottish Fold. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota badan masing-masing. Kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Juga berbeda-beda menurut dengan tempat tinggal mereka, apa yang mereka. Oke, baik anak-anak. Setelah melihat video tadi, ada yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah didapatkan dari setelah menyimak video tadi? Oke, kucup sekali macam-macam tumbuhan, macam-macam hewan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati. Dimohon anak-anak untuk menyimak dengan baik ya. Oke, pengertian keanekaragaman hayati. Apa sih pengertian keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang terjadi akibat faktor keturunan dan lingkungan. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen apa sih? Tingkatan gen mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies. Nah, seperti variasi bentuk, warna, dan rasa
pada pisang tanduk, pisang raja, dan pisang susu contohnya, anak. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies mencakup variasi antar spesies, misalnya perbedaan antara harimau Sumatera, gajah Asia, dan komodo yang masing-masing berasal dari spesies yang berbeda dengan ciri khas tersendiri. Selanjutnya yaitu terdapat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem mencerminkan perbedaan lingkungan hidup, misalnya ekosistem di hutan, hutan hujan tropis, hutan bakau, dan sabana yang memiliki flora dan fauna yang khas pada masing-masing daerah tersebut. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia ini anak-anak memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena kondisi geografis dan iklim tropisnya itu eh, bermacam-macam serta terbagi dalam tiga wilayah fauna yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Apa sih manfaat keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati itu bermanfaat dalam penyediaan pangan, obat, sandang, papan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber plasma nutfah. Apa saja ancaman yang mungkin terjadi terhadap keanekaragaman hayati yang kita miliki? Salah satunya itu penurunan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perburuan liar, eh, hutan gundul, polusi, dan penggunaan pestisida secara berlebihan. Lalu limbah pabrik juga dapat menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kehidupan di air. Nah, bagaimana sih upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Pelestarian dapat dilakukan dengan konservasi in situ dan ex situ. Apa sih konservasi in situ dan ex situ? Nah, konservasi in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di habitat aslinya seperti di Taman Nasional Komodo dan Cagar Alam Gunung Leuser. Sedangkan pelestarian atau konservasi ex itu adalah dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya apa? Misalnya dengan memelihara spesies langka di lingkungan yang dikendalikan seperti kebun binatang Ragunan atau kebun raya Bogor dan sebagainya. Selain itu, upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu juga dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya biodiversitas. Apa sih biodiversitas itu? Biodiversitas adalah keanekaragaman hayati yang mencakup semua variasi kehidupan di bumi, dari tingkat genetik, spesies, hingga ekosistem. Oke. Selanjutnya, eh, terdapat beberapa kuis. Jadi bagi anak-anak yang ingin menjawab, silakan menjawab dengan mengangkat tangannya. Soal nomor satu, keanekaragaman hayati tingkat gen dapat ditemukan pada perbedaan antara apa? Apa ayo? Siapa yang mau jawab? Oke, coba kita
Kita cek jawabannya. Ada yang memilih B, pisang raja dan pisang tanduk. Apakah benar? Yeay, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah C, Ibu. Oke, kita cek jawaban C. Hujan-hujan tropis. Yeay, betul sekali. Selanjutnya, faktor utama penyebab tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah apa sih kira-kira yang menyebabkan tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia? Oke, ada yang menjawab B, iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Apakah benar? Yeay, benar. Kurang dua lagi. Upaya pelestarian tumbuhan langka dengan teknik kultur jaringan termasuk ke dalam, ayo apa? Ada yang menjawab D, konservasi ekosistem. Apakah benar? Oh, salah. Ternyata jawabannya adalah A, konservasi ex situ. Oke. Selanjutnya, contoh fauna tipe australis di Indonesia adalah apa? D. Ada yang menjawab D. Wallaby. Apakah betul? Betul. Oke, good job. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu akan eh bertanya nih terkait beberapa hal. Apa saja sih hewan yang sering kalian jumpai di sekitar rumah? Apa? Kayak kucing, kata, tikus. Oke, good job. Apakah dari anak-anak sekalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, Alhamdulillah paham semua. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Mungkin 4 kelompok cukup ya. Untuk kelompoknya sama seperti pertemuan minggu lalu saja. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Baik, apakah sudah menerima semua LKPD-nya? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih langkah-langkah pengerjaan LKPD. Nah, oke. Di sini dimohon kalian bekerja secara kelompok dengan berdiskusi, dengan menuliskan nama kelompoknya lalu nama anggotanya pada bagian halaman depan. Lalu di sini ada alat dan bahan langkah kegiatan. Nah, untuk petunjuk pengerjaan aktivitas 1, yaitu amati lingkungan sekitar kalian. Boleh kalian mengamati di luar kelas atau lingkungan di sekitar rumah. Lalu kalian harus mencatat minimal 2 jenis tumbuhan dan 2 jenis hewan yang kalian temukan. Lalu jelaskan manfaatnya bagi masyarakat. Petunjuk pengerjaan aktivitas 2 yaitu siapkan pensil dan penggaris. Selanjutnya, berikan tanda garis yang menghubungkan jenis keanekaragaman dengan gambar yang sesuai. Petunjuk pengerjaan aktivitas 3, kalian harus membaca cerita yang disajikan dengan seksama, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Ini aktivitas pertama, jadi kalian harus menuliskan eh nama tumbuhan atau nama hewan yang ada pada gambar itu, lalu kalian menyebutkan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian aktivitas 2 kalian menjodohkan mana yang termasuk keanekaragaman.
Misal keanekaragaman tingkat gen, mana saja gambarnya, hubungkan. Lalu aktivitas 3 di sini terdapat cerita. Cerita singkat, lalu kalian diminta untuk menjawab dua pertanyaan. Kemudian, em, di sini terdapat refleksi atau pertanyaan pemahaman, di mana terdapat tiga pertanyaan yang kalian harus jawab dan kalian catat pada buku catatan kalian masing-masing. Lalu terdapat kesimpulan. Kesimpulan ini kalian harus menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang sudah kalian lakukan hari ini dengan bahasa kalian sendiri. Lalu terdapat refleksi, refleksi, yaitu kalian harus menceritakan pengalaman atau perasaan. Oke, baik. Pertanyaannya meliputi yaitu apa saja yang kalian pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian, lalu kegiatan apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini, lalu kesulitan apa yang kalian hadapi dalam memahami materi pada hari ini. Oke, baik anak-anak, apakah dari sini dapat dipahami? Oke, baik. Jika terdapat hal-hal yang membingungkan atau kalian ingin bertanya, silakan bertanya kepada ibu. Silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit cukup? Atau 15 menit? Oke. Wah, kelihatannya hebat sekali ya, anak-anak ibu. 10 menit saja ya. Oke, baik. Bisa dimulai dari sekarang. Dimohon untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-teman kelompok kalian. Baik anak-anak, kabarkah ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Jessica, ada kesulitan? Oke, tidak. Fahtiara, ada kesulitan? Oke, pintar sekali anak-anak ibu. Silakan dilanjutkan. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Oke, baik. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, oke. Sekarang ibu minta kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Silakan. Gimana untuk teman-teman yang lain menyimak penjelasan dari teman-teman kalian yang sedang presentasi di depan? Oke, silakan. Bisa dimulai. Oke, good job sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan hmm, ini mencoba meminta kalian untuk menjawab pertanyaan dari LKPD tadi, namun tidak semua. Apakah yang dipresentasikan kelompok 2 tadi sudah sesuai atau sama dengan pendapat kalian? Oke, mulai dari aktivitas 1. Kita ambil contoh 1 ya. Oke. Mau yang mana? Ayam deh, oke ayam. Nah, nama tumbuhan atau hewan? Ayam, benar. Manfaat bagi masyarakat, kira-kira ayam itu memiliki manfaat apa ya bagi masyarakat? Menghasilkan telur, oke. Menghasilkan telur. Lalu, apa? Menghasilkan daging, daging potong, oke. Pintar sekali. Lalu aktivitas 2. Kita ambil yang
Keanekaragaman tingkat ekosistem. Mana yang keanekaragaman yang tingkat ekosistem? Coba, yang bisa menjawab? Oke, yang menjawab rawa-rawa. Betul sekali. Salah satu contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu rawa-rawa. Aktivitas tiga. Nomor satu deh. Atau nomor dua deh. Oke, Ibu bacakan ceritanya. Terdapat sebuah taman kota dekat rumahmu yang dulunya itu banyak kupu-kupu, lebah, dan burung yang datang. Nah, namun akhir-akhir ini tuh jarang terlihat karena banyak tanaman bunga yang mati dan banyak sampah yang berserakan. Pertanyaannya, buatlah satu rancangan kegiatan sederhana bersama teman-teman kalian agar kupu-kupu dan burung mau kembali datang ke taman kota. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, Jessie silakan. Oke, bagus sekali Jessie. Jadi kita harus membersihkan atau mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan taman supaya hewan-hewan itu tadi bisa kembali ke taman. Oke, nah, anak-anak, eh hebat sekali anak-anak ibu. Ternyata kalian bisa dengan baik menangkap atau menerima penjelasan materi dari ibu hari ini. Terima kasih kepada anak-anak, semua anak-anak yang menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, dengan fokus, dan tertib. Terima kasih juga kepada kelompok 2 yang sudah berani dan percaya diri mau mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya di depan kelas, di depan semua teman-teman. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari dari penjelasan Ibu tadi, adakah hal-hal yang belum anak-anak pahami? Bagian mana? Apakah sudah paham semua ini? Oke, bagus sekali. Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, selanjutnya untuk eh, lebih mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi ini, Ibu akan membagikan lembar soal evaluasi. Apakah sudah mendapatkan semuanya? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, di sini kalian diharapkan berdoa terlebih dahulu sebelum em, mengerjakan. Oke, di sini kalian diharapkan berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan.
Benar. Oke. Di sini diharapkan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Lalu soal itu terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda dan 5 esai. Nah, sebelum mengerjakan itu dicek dulu soalnya apakah ada yang salah. Kemudian waktu pengerjaan 30 menit cukup atau mau berapa? 20 menit? Oke, 30 menit kelamaan. Oke, pinter sekali anak-anak ibu. Lalu kalian diharapkan menuliskan identitas kalian di sini. Nama, nomor absen, kelas, dan sekolah. Lalu kalian dapat memberikan tanda silang pada jawaban yang kalian anggap benar. Di sini kalian dilarang keras untuk mencontek dengan teman lain atau teman sebangku dan tidak boleh membuka buku catatan. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, silakan bisa dikerjakan mulai sekarang. Oke, baik, sudah selesai anak-anak? Ya, silakan dikumpulkan ke depan kelas. Bagi yang sudah selesai, dikumpulkan di meja ibu. Oke, ya, sudah semua ya? Ibu mau tanya nih, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Keanekaragaman hayati, iya betul. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari apa saja, anak-anak? Iya, good job. Ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, tingkat gen, lalu ada ekosistem, eh, lalu bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati. Oke, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa hal yang paling menarik yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Apa sih yang menarik menurut kalian? Oh, pada saat pengerjaan LKPD. Oke, LKPD-nya seru, LKPD-nya asik. Oke, good job. Bagaimana sih perasaan kalian ketika eh, ber- eh, melaksanakan pembelajaran hari ini atau saat berdiskusi dengan teman kalian? Semangat, senang. Wah, ibu juga turut senang karena kalian juga bersemangat. Oke, anak-anak. eh Ibu mengucapkan terima kasih kembali kepada kalian karena kalian sudah bersemangat, sudah percaya diri, sudah aktif, sudah berani dalam pembelajaran IPAS pada hari ini. Nah, Ibu harapkan semoga kedepannya kalian terus atau tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selalu rajin, selalu mau belajar, selalu mau menjawab, selalu mau bertanya. Semoga kalian tetap konsisten ya. Amin. Nah, anak-anak, eh, materi tadi itu dapat di... Nah, anak-anak, dari materi tadi, Ibu memberikan pesan kepada kalian supaya kalian dapat menjaga lingkungan sekitar kalian, menjaga kelestarian lingkungan sekitar kalian. Misal memelihara kucing, ya dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Misal eh, mempunyai tanaman mawar atau bunga-bunga, ya dirawat dengan baik, disiram, dipupuk, dan lain sebagainya. Apakah dari sini dapat dipahami anak-anak? Oke, good job. Nah,
Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajari masih pada bab 6, yaitu pada topik B, eh, daerahku kaya akan. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kita masih akan mempelajari pada bab 6, yaitu pada topik B mengenai daerahku kaya akan sumber daya. Nah, Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu. Eh, Bebas belajar boleh melalui buku paket atau boleh melalui manapun. Supaya kalian bisa memahami terlebih dahulu nih sebelum ibu menyampaikan materi. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke, bagus sekali. Nah, sebelum ibu benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Solerem bersama-sama. Hitungan tiga, mulai. Satu, dua, tiga. Soleram. Ayo, tangan tepuk tangan. Soleram. Soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium. Apa? Merahlah pipinya. Pintar sekali anak-anak ibu. Oke. Nah, setelah pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, Ibu mohon maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan Ibu yang eh, kurang berkenan atau Ibu terdapat kesalahan terhadap kalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.